Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih rekan-rekan semuanya? Pagi Bu, Apa Alhamdulillah lagi baik Bu? Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Ini boleh minta di open cam teman-teman supaya terlihat nih wajahnya teman-teman di pagi hari. Apakah masih ngantuk atau masih lelah karena nggak tidur gitu ya? Biar teman-teman juga saling kenal gitu. Apalagi sekarang di mata kuliah semester kedua ya, teman-teman akan mempelajari yang namanya analisis proses bisnis. Oke, sebentar saya akan share screen ya. Teman-teman akan mempelajari apa sih itu analisis proses bisnis. Oke, apakah saat ini sudah terlihat? Sudah Bu. Udah Bu. Saat ini kita berada di mata kuliah analisis proses bisnis ya, teman-teman ya. Kita di pertemuan satu. Selamat datang di semester 2 rekan-rekan semua. Nah, di sini saya akan mengenalkan nih ke teman-teman nih, apa aja sih yang akan saya sampaikan di pertemuan kali ini, gitu ya. Yang pertama, saya akan, kita semua gitu ya, akan membahas nih, rencana pembelajaran semester itu seperti apa selama satu semester untuk mata kuliah analisis proses bisnis. Kemudian, bagaimana teman-teman membaca satuan acara tutorial yang mungkin nanti akan teman-teman bisa baca gitu ya di LMS untuk metode asinkronnya. Kemudian, mungkin saya akan sedikit menjelaskan mengenai tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya ada kontrak pembelajaran teman-teman ya selama satu semester terlebih di mata kuliah analisis proses bisnis dan membahas sedikit materi untuk mengenal yang namanya analisis proses bisnis. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa lihat ya di layarnya masing-masing untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah analisis proses bisnis. Yang mana di universitas kita itu punya yang namanya capaian pembelajaran lulusan, di mana ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan umum, dan ada penilaian keterampilan khusus. Lalu, untuk capaian dari mata kuliah itu sendiri, di sini ada 12. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan analisis proses bisnis secara mandiri dan profesional. Dan kedua, teman-teman berkontribusi secara efektif dalam tim untuk melakukan pemetaan, kemudian menjunjung tinggi nilai etika, norma, norma akademik, serta peduli terhadap dampak sosial dan lingkungan di transformasi proses bisnis. Nah, yang ketiga, teman-teman mampu mendeskripsikan dan membandingkan berbagai tipe model di dalam bisnis dan proses bisnis yang umum digunakan dalam organisasi. Kemudian yang keempat, menganalisis peluang digitalisasi proses bisnis serta implikasinya terhadap efisiensi dan efektivitas dalam operasional organisasi tersendiri. Dan yang kelima, mengidentifikasi area fungsional bisnis dan proses terkait yang relevan untuk pengembangan sistem informasi. Yang berikutnya, di mana yang keenam, gitu ya, teman-teman harus mampu menjelaskan nih prinsip-prinsip pengelolaan organisasi termasuk struktur, lingkungan, dan hierarki pengambilan keputusan serta keterkaitannya dalam konteks proses bisnis dan sistem informasi. Kemudian yang ketujuh, mengevaluasi peluang inovasi model bisnis berdasarkan proses yang ada dan kebutuhan perubahan berbasis teknologi digital. Nah, kemudian yang kedelapan, menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terstruktur dalam menyelesaikan studi kasus analisa proses bisnis. Yang kesembilan, mampu mengambil keputusan gitu berdasarkan analisis data proses dan informasi sistem bisnis yang relevan dalam menyusun rekomendasi anggota tim ya, dan juga untuk perbaikan transformasi proses bisnis. Yang ke-10, teman-teman harus mampu memimpin, mengelola tugas kelompok dalam proyek pemetaan dan redesign dari proses bisnis, serta memberikan evaluasi atas hasil kerja anggota tim di dalam kelompoknya.
Yang ke-11, menganalisa dan menyelesaikan masalah dalam proses di fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, serta fungsi organisasi seperti dari pemasaran, sumber daya manusia, kemudian operasinya seperti apa, dan bagian keuangan, di mana melalui pendekatan proses bisnis. Dan yang terakhir, teman-teman harus mampu merumuskan dan menerjemahkan strategi proses bisnis ke dalam rencana operasional berbasis bisnis proses improvement dengan dukungan tools seperti BPMN atau bisnis proses model dan anotasi. Kemudian ada SPOC dan ada analisis value stream. Untuk perkuliahan, di mana teman-teman itu akan lihat dalam satu semester mata kuliah ini, ya tadi sudah saya sampaikan ada 3 poin penting gitu ya. Tugas dari UTS, dari UAS itu adalah sebesar 30% untuk sikap, perilaku, kuis gitu ya, dan project. Nanti teman-teman akan ada project di mana untuk kuis sendiri itu 5%, untuk project nanti 10%. Teman-teman di akhir kita akan mengerjakan project di mana menganalisa sebuah proses bisnis yang ada, kemudian dari sikap dan perilaku teman-teman nih, di mana dalam kegiatan kita setiap Vicon berlangsung. Oke, nah untuk proporsi dari perkuliahan kita itu ada dua ya teman-teman ya, ada 14 minggu perkuliahan, ya, di mana 100% online ya di LMS, ada metode sinkron dan asinkron gitu ya. Dan sebanyak 77,5% itu nanti kita akan ada video conference ya seperti ini, kita bertatap muka dengan teman-teman di layar Zoom. Seperti itu. Oke, dan teman-teman bisa cari nih software-software yang nanti akan kita gunakan gitu ya untuk mata kuliah ini. Ada Bizaki Modeler, kemudian ada Visual Paradigma, kemudian ada Draw.io. Pertemuan pertama ini, teman-teman harus mampu jelaskan konsep dasar dan tujuan dari analisis proses bisnis dalam konteks organisasi modern. Selain itu, kita akan mempelajari yang namanya kontrak kelas ya, untuk kontraknya TS, UAS, tugas, sampai penilaian sikap. Nanti akan ada tugas di siap sesinya, kuis, kemudian bagaimana teman-teman integrasikan atau bisa menjawab di saat Vicon berlangsung, dan ada indikator-indikator yang akan dijadikan penilaian di dalam setiap sesinya. Di sesi kedua, teman-teman kita akan belajar yang namanya mengidentifikasi elemen-elemen utama dalam proses bisnis dan menyusunnya ke dalam model proses. Jadi teman-teman akan menuliskan atau nanti menggambarkan model proses bisnis yang ada. Kemudian yang di sesi ketiga, teman-teman akan belajar mengenai siklus proses manajemen dan Six Sigma. Keempat, teman-teman akan belajar yang namanya analisa siklus proses manajemen. Jadi bukan cuma bisnis, tapi manajemen pun ada siklusnya. Dan yang kelima, teman-teman akan belajar yang namanya project management, yang mana project management ini pasti kan digunakan di dalam untuk membuat sebuah sistem informasi yang pasti di dalamnya ada sebuah proses. Belajar mengenai PMBOK. Oke, yang keenam kan belajar mengenai project management life cycle, kemudian communication management, risk management, pada manajemen proyek. Jadi sebuah proyek sistem informasi pastinya akan ada bagian-bagian yang harus di-manage gitu. Seperti dalam keamanannya seperti apa, bagaimana untuk komunikasi di dalam proyek terkait dengan siklus hidup dari si sistem informasi yang kemudian pada sesi 7 belajar mengenai project management life cycle, ada human resource management, gitu, time management, gitu, dan ada project management itu sendiri. Di sesi 9 teman-teman akan belajar mengenai PMLC terkait dengan quality issue, kemudian change management, itu semua ada di manajemen proyek, mempelajari keilmuan dari pegawai atau knowledge worker. Kemudian di sesi 10 teman-teman akan belajar EIS, DSS, dan proses bisnis, yang mana ada Executive Information System, kemudian Decision Support System, yang nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya atau menggambarkannya dengan proses bisnis. Di sesi ke-11, teman-teman akan belajar nih yang namanya BPMN, di mana BPMN ini teman-teman akan menggambarkan proses bisnis yang ada dengan notasi-notasi yang sudah disediakan. Kemudian di sesi 12, secara studi kasus
yang digambarkan oleh BPM. Di sesi 13, belajar lagi nih mengenai abstrak model proses bisnis, kemudian transformasi model proses dari eliminasi dan agregasi seperti apa, perubahan transformasi requirement-nya, kemudian rules-nya seperti apa dalam model proses bisnis. Nah, di sesi 14 dan 15, kita akan fokus nih, kita akan fokus untuk mempelajari kembali dari sesi 1 sampai sesi 11. Oke ya, di sesi 14 dan sesi 15 kita akan mereview kembali nih, mengerecall kembali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan di sesi 1 sampai sesi 13. Kemudian teman-teman nanti akan diberikan juga mengenai satuan acara tutorial gitu ya, yang dimana terdapat waktu-waktu yang teman-teman perlukan di dalam pembelajaran di setiap sesinya. Pastinya di setiap sesi itu ada yang namanya sesi sinkron live streaming, video conference ya, seperti ini kita tatap muka. Kita masuk nih ke dalam materi. Menurut teman-teman nih, analisis proses bisnis itu apa sih? Bagaimana, Mbak Iya, Melisa? Bu. Mohon maaf, Bu. Agak ada kendala tadi. Oh iya, Hmm. kalau menurut saya itu analisis proses bisnis itu dia tuh kayak proses yang sistematis yang berfungsi untuk memeriksa dan mengevaluasi suatu operasi bisnis. Terus juga dia berfungsi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik itu hambatan maupun tantangannya, Bu. Oke, baik. Yang lain gimana? Izin tuh mau jawab untuk analisis proses bisnis. Menurut saya itu suatu kegiatan yang menganalisa proses. Di situ itu untuk prosesnya identifikasi perbaikan dalam segala cara, Bu, secara operasional. Oke, yang lain gimana, Mas Taren? Ya, Bu, jadi analisis proses bisnis itu adalah kegiatan untuk menganalisa proses bisnis agar bisnis yang dijalankan tidak ada kesalahan atau kekurangan. Ya, Ibu, menurut saya analisis proses bisnis itu untuk menganalisa, mempelajari evaluasi alur kerja dalam suatu bisnis biar efektif dan efisien. Ya, betul semuanya ya. Jadi membaginya ke dalam tiga part gitu ya, teman-teman ya. Nah, secara kata per kata ya analisis, dimana teman-teman tahu nih pasti kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari, kemudian mengevaluasi suatu permasalahan. Ya, kemudian kalau proses pasti adanya urutan pelaksanaan nih kejadian yang dilakukan secara alami atau sudah desain dalam penggunaan waktu, ruang, kemudian sumber daya lainnya yang akan terjadi input proses output. Kemudian bisnis itu sendiri pasti adanya jual beli atau ada proses di mana organisasi yang menjual atau adanya transaksi jual beli barang atau jasa kepada konsumen. Ya, betul tadi yang disampaikan teman-teman. Jadi, proses bisnis itu sendiri adalah pendekatan ya, teman-teman ya sebenarnya ya, untuk memahami bagaimana suatu bisnis itu dapat bekerja baik secara input, output, dan setiap aktivitas ini saling berhubungan dalam menciptakan nilai dan mencapai tujuan strategis organisasi. Dalam proses bisnis ini juga, karena tadi sudah disampaikan bahwa proses bisnis ini sekumpulan aktivitas ya di mana adanya tugas dari sebuah organisasi yang terstruktur dan saling terkait dengan tujuan menghasilkan produk atau layanan tertentu. Bisnis itu sendiri ya berorientasi pada penciptaan nilai. Dan pastinya ada input, proses, dan pastinya ada out. Di dalam analisis proses bisnis, pastinya ada, ataupun di dalam bisnis, mengenal nih yang namanya jenis, kemudian ada yang namanya hierarki proses bisnis. Gini, kalau di dalam organisasi itu ya, ada klasifikasi hierarki dan juga ada klasifikasi dari jenis yang dapat dipisah bagian. Ada bagian inti, ada bagian pendukung, ada bagian manajerial. Menurut teman-teman nih, untuk proses ataupun untuk bagian inti
itu seperti apa, bagian pendukung itu seperti apa, dan bagian manajerial itu seperti apa? Kalau menurut saya, kalau bagian inti itu kayak prosesnya, Bu, ya. Prosesnya itu yang pertama ada identifikasi kebutuhan pelanggan. Terus juga ada yang namanya persyaratan pelanggan. Terus yang terakhir itu ada pengiriman ke pelanggan dan penerimaan pembayaran. Mungkin ada yang memberikan pendapat? Inti dari analisis proses bisnis kemungkinan contohnya itu kayak dia itu suatu kegiatan aktivitas yang berkaitan langsung dengan penciptaan nilai untuk bagi pelanggan. Kemudian kalau proses manajerial itu tujuannya itu untuk mengelola dan mengarahkan serta mengontrol jalannya proses bisnis dari inti. Nah, kemudian yang dari proses selanjutnya itu ada pendukung, itu untuk mendukung kelancaran operasional, Bu, dan itu sangat penting agar proses intinya berjalan dengan baik. Di dalam APB itu ada yang namanya proses inti atau core process, di mana proses ini secara langsung menciptakan nilai bagi pelanggan dan menjadi bagian utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Terus juga contohnya itu seperti proses produksi, pemesanan, atau pengiriman barang. Ada yang namanya proses pendukung. Proses pendukung itu biasa disebut dengan supporting process. Nah, di dalam proses pendukung ini ada merupakan proses yang tidak langsung menciptakan nilai bagi pelanggannya, namun dia sangat penting untuk menjaga keberlangsungan proses inti. Contohnya itu misalnya ada proses pengajian, pengolahan SDM, terus juga administrasi keuangan. Ada yang namanya proses manajerial yang bagian terakhir atau biasa juga disebut manajemen proses. Manajemen proses itu berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan juga pengambilan keputusan strategis dalam organisasi, Bu. Seperti contohnya itu ada perencanaan anggaran tahunan dan juga evaluasi kinerja. Nah, kalau pendapat saya sih kurang lebih sama dengan Mbak Melisa ya, Bu. Nah, itu kalau proses inti adalah menciptakan nilai-nilai bagi pelanggan dan menjadi bagian utama dari produk atau layanan yang ditawarkan. Dan proses pendukung sendiri yaitu proses yang tidak langsung menciptakan nilai-nilai bagi pelanggan. Untuk proses manajerial atau manajemen proses, itu proses yang berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Di dalam suatu bisnis pasti ada yang namanya bagian inti, bagian pendukung, ada bagian manajerial. Kalau teman-teman nih di posisi sebagai pemilik usaha, misalkan, usahanya teman-teman tuh intinya apa sih? Misal teman-teman itu memproduksi baju. Ya, intinya adalah teman-teman menawarkan proses menjahit, badan misalkan, sampai barang baju itu jadi ke tangan konsumen. Pendukungnya di mana siapa yang akan mengelola SDM ini, kemudian siapa yang akan mengelola nih untuk transaksi keuangannya, dia dari konsumen yang sudah memesan sampai barang itu ada di konsum. Bagaimana nih kita punya staff-staff ya, yang tadi ada bagian mungkin menjahit, ada bagian mengukur, pasti kan itu tenaga kerja yang kita punya. Gimana sistem penggajian atau memberikan upah kerja mereka yang dilakukan dengan kita. Itu proses pendukung. Yang proses manajerial ya, tadi kalau teman-teman punya usaha baju, proses manajerialnya ini bagaimana nih dengan anggaran yang ada sebagai pemilik dan juga sebagai pegawai yang melakukan manajemen untuk anggaran yang ada, itu rencana ke depannya seperti apa? Apakah bisa melakukan ekspansi contohnya, ataukah ada evaluasi kinerja di setiap stafnya atau karyawan yang teman-teman punya? Pasti kan ada evaluasi, ini rajin nggak nih sehingga ada pemasukan lebih banyak, misalkan dengan anggaran yang akhirnya naik, kemudian bisa diberikan reward. Kalau misalkan, oh ternyata anggarannya tetap sama nih, uangnya masuk gitu, dengan mungkin ada staff atau pegawai yang kurang kinerjanya, kan evaluasi terhadap pegawai tersebut ya, supaya memenuhi tadi tujuan dari si bisnis kita itu apa. Hierarki proses bisnis ada tingkatannya, ada makro, ada subproses, dan ada aktivitas. Mungkin kalau misalnya sepemahamanku barangkali takutnya salah, itu misalnya dari apa chart atau keranjang kan di kayak di e-commerce Shopee atau Tokopedia atau apa, terus muncul menu untuk metode pembayaran, terus berupa wallet, dompet di kalau misalnya di proses bisnisnya itu kayak di wallet digital
melalui transfer atau virtual account, terus diolah lagi dananya sama toko atau perusahaannya, lanjut lagi nanti untuk produksi barangnya, lanjut lagi untuk dijual kembali. Seperti itu. Jadi gini Bu, kalau misal kalau menurut saya yang pertama ini itu yang keranjang belanja. Jadi eh, orang beli orang milih barang yang mau dibeli, terus mereka ke alat kasir, mereka ke kasir lalu melakukan pembayaran. Nah, lalu dari pembayaran ini nantinya akan masuk ke produsen lagi, Bu, untuk memproduksi barang yang akan siap dibeli oleh pembeli. Menurut saya seperti itu, Bu. Menurut saya, Bu, yang pasti dia menganalisis dampak ya, Bu ya. Dampak yang akan terjadi di kemudian hari dan yang akan terjadi di waktu itu apabila dia membuat suatu keputusan kayak gitu sih, Bu. Oke. Yang lain gimana? Kalau menurut saya Bu, untuk analisis kemungkinan itu untuk fokus pada pemahaman identifikasi permasalahan pada kebutuhannya sih Bu, atau sama mencari peluang untuk perbaikan. Oke, jadi dengan sistem yang ada gitu ya, Mas Rifai ya, untuk mengenal nih bagaimana kita Iya betul mengembangkan Bu. gitu ya. Teman-teman nih nanti yang pada akhirnya sebagai sarjana komputer nih, pasti harus bisa dong menganalisa sistem. Nah, apa aja sih yang dianalisa? Yang pasti kalau menurut saya itu dia menganalisis data konsumen ya, Bu. Analisis data konsumen. Ada lagi nggak nih? Oke, jadi betul ya teman-teman ya untuk di dalam kita mengembangkan sebuah sistem informasi gitu, di mana pastinya ada proses analisis. Tadi kalau sistemnya sudah ada, berarti kita harus menganalisa nih bagian mana saja yang perlu dikembangkan, bagian mana yang perlu dilakukan improvement, ya perubahan menjadi lebih baik. Gitu. Tadi kalau kata Mbak Lisa, ada menganalisa data pelanggan. Itu betul. Kalau ketika kita mengubah sistem, kita harus tahu nih bagian mana yang diubah. Kalau untuk pelanggan, nah pelanggan yang seperti apa yang akan menjadi tujuan kita. Sehingga kita tahu nih bagaimana nanti kita akan membuat konsep untuk membuat sebuah sistem yang baru. Untuk analisa proses bisnis, ini sudah mungkin banyak ya yang sudah mengimplementasikannya ke dalam sebuah penelitian. Di sini salah satu contoh yang sudah diimplementasikan oleh saya dan juga oleh beberapa teman-teman mahasiswa, kami menganalisa sebuah proses yang ada pada inventory logistik. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana proses yang dilakukan baik dari hulu ke hilir sampai selesainya sebuah proses yang ada di logistik inventory di sebuah perusahaan. Teman-teman nanti ini akan belajar nih bagaimana membuat proses yang baik, bagaimana membuat gambar proses sehingga mudah dimengerti oleh orang lain. Karena ketika teman-teman nanti terjun di dunia pekerjaan yang akan membaca hasil analisa yang teman-teman lakukan, ya, itu bukan hanya orang atau lulusan dari sarjana komputer saja. Ya, tapi ada dari mungkin bagian akuntan, ada bagian manajemen, atau mungkin ada bagian dari arsitektur, atau ada bagian-bagian yang lainnya. Mungkin nggak kenal nih seperti apa penggambaran untuk perencanaan sebuah sistem. Ini link teman-teman bisa nanti tambahan pelajari gitu ya terkait dengan analisis proses bisnis. Oke, nah dari sini teman-teman, apa yang bisa teman-teman ambil kesimpulan? Eh, Silakan. Kalau menurut saya ada yang namanya itu tadi Ibu sebutkan ada proses inti, proses pendukung, proses manajerial. Nah, itu ketiga-tiganya itu harus dilakukan secara urut dan runtun. Apa misalnya apabila salah satu tidak tidak berhasil dilakukan itu bakal fatal banget sih, Bu. Kalau menurut saya. Terus juga dari yang hierarki yang Ibu jelaskan tadi ada dari konsumen ke sampai ke membuat barang lagi itu sangat jelas sih Bu. Jadi kita bisa mengimplementasikannya.
Oke, kalau teman-teman nih, saya minta buat contoh untuk analisis proses bisnis di sekitar teman-teman. Di sekitar ya. Ada nggak bisa yang kasih satu atau dua contoh? Dari penggunaan jenis, dari hierarki. Contoh sederhana aja. Mungkin di alokasi dana untuk pelayanan publik ya Bu ya, untuk kantor-kantor itu Bu. Kantor-kantor mungkin kantor desa atau kantor camat kayak gitu Bu. Terus juga ada rancangan kayak pembangunan desa, terus juga ada kayak penjualan e-commerce itu Bu. Mungkin itu Bu. Oke, baik. Contohnya berarti penjualan e-commerce gitu ya, yang memang sehari-hari ya Mbak Mel ya. Ada lagi nggak teman-teman? Selain mungkin penjualan, barangkali ada yang bisa memberikan contoh. Mungkin kayak pem apa sih namanya, pembayaran Bu ya, kayak pembayaran ke PLN kayak gitu Bu. Ya Ada juga. betul. Itu juga termasuk tuh teman-teman ya. Kita membayar ke negara gitu ya. Pasti kan ada Hmm, proses bisnis yang ada. Gitu. Ada iya. yang namanya transaksi. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman yang berlangganan internet. Ya, itu kan ada yang namanya transaksi. Teman-teman membayar sejumlah uang. Kemudian teman-teman dapat bisa nih mengakses internet. Bisa mungkin telepon lokal interlokal gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa mengakses mungkin melalui perangkat lain, bukan hanya perangkat telekomunikasi misalkan. Tuh, ada lagi nggak nih contohnya teman-teman? Tadi selain PLE, selain dengan pembayaran listrik gitu ya, kemudian ada e-commerce, ada lagi yang mau ngasih contoh yang ada di sekitar teman-teman? Kalau kayak ekspedisi gitu bisa nggak Bu ya, kayak ekspedisi barang jasa gitu, kayak pengiriman paket atau pengantaran kayak gitu Bu. Oke. Untuk eh, pengantaran ya Mbak Mel ya, itu bisa juga Mbak Mel. Jadi lebih ke transaksi jasa gitu. Nah, setiap jasa yang diberikan gitu ya, jasa mengantarkan nih dari kota A ke kota B gitu ya, atau dari orang A ke orang B. Pasti kan ada jasa yang diberikan. Nah, itu juga ada transaksi di situ. Berapa sih jarak yang ditempuh? Berapa lama nih barang ini akan dikirimkan gitu ya, sesuai dengan kesepakatan. Misal, mau cepet nih, bisa nih ngirim pakai drone misalkan. Nah, ada nih biaya untuk penggunaan drone-nya seperti itu. Oke Bu, terima kasih. Sip. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cukup Ibu, paham. Kasih. Mungkin aku pengen tanya deh Bu, gimana sih klasifikasi proses bisnis itu sendiri Bu? Klasifikasi proses bisnis. Oke. Mm. Untuk klasifikasi proses bisnis lebih eh mungkin nanti bisa kita di sesi berikutnya ya Mbak Mel ya. Biar teman-teman bisa lebih paham gitu. Seperti apa sih? Ini baru pengenalan nih teman-teman ya. Proses bisnis tuh seperti apa Oke, gitu. siap Bu. Oke, Terima kasih nanti Bu. kita di next sesi berikutnya kita akan bahas mengenai tadi yang Mbak Melisa tanyakan mengenai klasifikasi proses bisnis. Oke, baik kalau gitu teman-teman semua kita akhiri untuk kita hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Untuk materi jangan lupa untuk tetap diakses ya di LMS. Nanti kita berinteraksi di LMS ya dengan secara asing. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Ibu. Ibu. Terima kasih Ibu.